Bapak inget gak kalau sedekahnya bukan pagi-pagi habis subuh? Kalau di Jawa, di Boyolali, atau di saya, di Kutoarjo, atau ini di Bogor, zaman dulu, zaman nenek saya, mungkin sampai sekarang masih ada, beras jimpitan. Apa? Beras jimpitan. Nah, berapa sih? Sekaleng kecil. Iya. Diambilnya kapan? Malam. Iya. Malam-malam diambilin. Makanya orang kampung zaman dulu nggak ada musibah. Mana ada ya? Didatengin debt collector. Ada gak orang zaman dulu? Nggak ada. Tapi sekarang boleh rumahnya soge, boleh rumahnya di pinggir jalan raya, boleh rumahnya ada motornya, ada mobilnya, tapi ditongkrongin sama debt collector. Iya. Apakah debt collector motor, mobil, rumah, apa pinjaman, itu debt collector. Kenapa? Karena dia nggak maksain sedekah subuh. Harusnya dipaksa sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah paksa. Kalau zaman nenek kita namanya beras jimpitan, ya kan? Iya, Kalau di tempat saya namanya perelek. Demik. Kalau di tempat saya itu biasa habis asar itu ada yang keliling. Nah, kita ngasihnya perelek. Jadi kita ngasihnya seperelek gitu. Sejumput. Ini seberas. Itu aja buat syarat aja Pak, biar nggak ada bala. Iya, betul Pak Haji. Pak, Haji Marco punya 9 bersaudara. Karena orang tuanya sedekah jimpitan habis asar, kalau orang Jawa jimpitan, kalau orang Sunda ngomongnya apa? Bias perelek. Ya, beras perek. Ini 9 anak Pak, lahirnya normal semua Pak. Betul. Nggak ada yang sesar. Betul Pak Haji. Ini kita anak 1 sesar, anak 2 sesar, anak 3 sesar, anak 4 sesar. Kenapa? Karena sedekah subuhnya nggak jalan. Pengeluarannya lebih gede gak? Lebih gede Pak. Emang sesar nggak murah. Iya. Minimal di atas 6 juta ke atas. 15. 15 juta. 15-an, Pak Haji. Coba hari ini kita budayakan ilmu kearifan lokal. Apa tuh ilmu kearifan lokal? Sedekah, kalau zaman dulu namanya beras jimpitan. Nah, kalau sekarang udahlah kita pakai sedekah pakai uang aja deh. Berapa? 50.000 deh minimal. Atau 100.000 dah minimal. Atau 200.000 dah minimal. Kalau yang mampu ya 500.000. Atau 1 juta deh. Ada yang 3 juta ada. Ibu Umi dari Surabaya 3 juta. Pak Kiai Sarip 3 juta. 3 juta. Per hari. Nah, kampus Jayabaya 10 juta. Ada Bu Tata BSD 1 juta. Ada Pak Jenderal 100 juta. Bebas, Bapak mau berapa aja. Jangan sampai dicopot dari jabatan. Nangis loh. Kenapa? Karena sedekah subuhnya nggak jalan. Iya. Pak Haji, aku sedekah subuhnya udah kok masih dicopot suami aku jabatannya. Sedekahnya kurang gede. Ya dong, orang jabatannya empuk kok. Iya, betul Pak Haji. Menteri dicopot, alhamdulillah. Harusnya sedekahnya gede biar nggak dicopot. Sedekahnya habis asar biar besok pagi namanya nggak diumumin. Pencopotan jadi menteri. Janganlah. Jadi Bapak paksain Pak. Namanya beras jimpitan. Kalau zaman dulu ilmu kearifan lokal. Kalau sekarang kan nggak mungkin lah kita beras lah. Udah duit aja lah. Siap Pak Haji. Pak Haji, boleh gak duitnya 500 perak? Boleh, masa gak boleh? 1000 perak? Boleh. Tapi kan mantes-mantesin nama hajat. Katanya lo cair 10 miliar. Siap. Masa duitnya 1000 perak. Iya, Pak Haji. Beras jimpitan. Siap Pak Haji. Lo kalah dong sama tetangganya nenek gue. Iya. Tetangganya nenek gue rumahnya bilik. Tapi dia sedekah subuhnya berapa? 5.000. Iya. Mau solo 1.000. Motor punya. Tapi ya motor cicilan ya. Makanya dipaksa dong. Untuk yang sedekah Jumatnya bagaimana itu Pak Haji? Paksain Pak sedekah Jumatnya kalau bisa 1 juta. Paksain. Kalau Bapak belum bisa ya. Berapa Bapak bisanya? 500.000 Pak Haji. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti pelan-pelan menuju 1 juta. Itu nanti sedekah Jumatnya itu Kesini.
RTI ya? Iya, kan Bapak kan di sana belum ada yatim kurung. Ada nggak yatim kurung? Belum ada. Nah, yatim umroh. Belum ada cuma. Anak yatim. Yatim yang udah berangkat tahajud. Nggak ada sana. Ya udah numpang wifi-nya RDA dulu. Oh gitu ya. Numpang dulu gitu loh, Pak. Ya kalau anak yatim sana cuma dikumpulin aja setiap tahun kan ada santunan Pak Haji. Cuman kan Tapi kan setahun tahu. sekali Iya. 10 Muharram. Iya, kita Sementara kan ini menuju ke sana bala datang terus. Iya. Janganlah. Kalau bisa sedekahnya di track di awal. Oh gitu. Iya, sedekahnya. Contohnya, Pak. Tanggal 30 September, setiap tanggal 30 akhir bulan, dia sedekah. Dulu, dari tahun 64, 65, dia setiap akhir bulan sedekah. Alhamdulillah, penculikan jenderal nggak diculik dia. Kenapa? Karena dia sedekah tanggal 30. Jadi pas tanggal 1 Oktober dia nggak diculik. Jadi yang diculik, ya nggak pada sedekah lah. Nah, jangan, Pak. Paksain setiap akhir bulan sedekah di track. Misalkan sedekahnya berapa? 100.000 sehari. Berarti Bapak sedekahnya 3 juta di muka. Siap Haji. Siap. Gitu. Siap. Ini kan enggak. Belum pernah. Sedekahnya dikumpulin Belum dulu. pernah Haji. Nggak tahu makanya saya kesini biar Iya. paham Haji. Untung Bapak privat. Jadi logikanya begini. Ajarin Pak. dulu, Bos. Logikanya. Jauh-jauh dari kenapa- Riau, Pekanbaru. Kenapa Pak Haji harus ngetrek di depan? Iya. Ini logika yang gampang dan jenengan Pahami cepat. alami. Iya. Tadi itu motor bos servis, bukan tak Pak Haji tadi kan uangnya belakangan, ini langsung di depan. Ini Pak uangnya Pak untuk kalau ada nanti belanja-belanja, Spare part. ini spare part atau perbaikan apa, saya tinggal motornya, ini uangnya saya tinggali 1 juta secukupnya. Kira-kira kalau ngerjakan motor uangnya sudah diterima di depan, Semangat. semangatnya gimana kira-kira? Beda. Lebih semangat. Dibandingin motor dititipin, nggak nitipin duit. Iya Haji. Semangat gak ngerjainnya? Semangat. Ntar aja. Coba ulangi lagi. Agak budak nih. Agak nggak mudeng. Ulangi lagi. Jadi, saya bawa motor ke bengkel, Iya. bengkelnya Bapak, servis. Pak, kira-kira peralatan yang dibutuhkan apa ini kira-kira? Yang untuk ganti sampai motornya bagus, Spare partnya. spare partnya. Nanti biar yang ori yang dipasang. Ya, 700-an Pak. Udahlah lah, nih, tak titipi 1 juta. Nah, kalau kurang nanti telepon lagi. Mengerjakan dengan hati yang senang, tidak gerundel apa tadi Gerutu. tadi, atau ngerjakannya dengan riang gembira Bapak. Ya jelas yang gembira. senang. Dengan riang gembira lah. Orang udah dibayar di muka. Buka. Dibandingin motornya spare partnya 700, motornya ditinggal. Iya, nggak ada mudah. Sudah jadi gak diambil-ambil. Udah jadi nggak diambil-ambil. Ada juga. Banyak. Haji. Banyak. Yang di gudang saya itu sampai 15 unit nggak diurus sama yang. Oh. Iya. Tak biarkan saya nggak mau perbaiki. Masih lumayan. Pak, saya coba dulu Pak ya. Bawa Kabur. Nah, iya, sering terjadi seperti itu, sering. Iyalah, Pak, dicoba dulu ya, Pak. Nggak taunya nggak balik lagi. Tapi kebanyakan kayak gitu teman sendiri Pak Haji. Teman sendiri, tega. Yang kenal-kenal gitu loh. Banyak, Bos. Tamu RDA juga gitu, ya. Tamu RDA ya. Ah? Tamu sendiri. Tamunya RDA sendiri, Pak. Sama. Yang dikerjain saya. Iya. Dipakai, kabur. Tapi setelah udah nyungsep, balik lagi. Iya. Alhamdulillah, nyungsep. Demikian juga sedekah jenengan ibaratkan seperti itu. Sedekah di muka, Sedekah di Allah muka. beda nilainya, Pak. Pasti rasanya juga beda, dan ketenangan yang nyerpiskan tenang, oh mesti enak nanti ngerjakannya. Sugesti. Sugestinya muncul. Hmm. Kita juga gitu. Kalau kita sudah sedekah sebulan ke depan, keyakinan berjalan itu, wah yakin saya sudah didoakan malaikat untuk jangka waktu sebulan. Sebulan. Kita PD-nya
luar biasa, Pak. Harusnya Bapak mati tanggal 1 Oktober diculik sama PKI karena Bapak udah sedekah sebulan tanggal 30 September, Bapak nggak mati diculik PKI. Harusnya Bapak tanggal 10 Oktober dipecat, dicopot jadi menteri karena Bapak sedekah sebulan di muka, Bapak nggak dicopot jadi menteri, ya, betul? Karena Bapak udah sedekah di muka selama sebulan. Jadi pada saat ada rapat presiden mau nyopot si A, nggak bakal dicopot, nggak bakal dibahas si A. Kenapa? Karena si A-nya udah sedekah di muka kan sebulan. Betul, Pak Haji. Orang duitnya ada kok, ngapain disimpan di tabungan, ya kan? Mendingan disedekahin daripada kita dicopot jadi menteri, dicopot jadi pangdam, dicopot jadi kapolda, ya. Copot, enak-enak, ngeri-ngeri sedap. Janganlah bos, Siap, Pak. sedekah di muka. Siap. Gitu. Boleh gak Pak Haji seminggu di muka? Boleh. Sebulan? Boleh. Banyak gak? Banyak bos. Kalau dia sedekahnya 10 juta, langsung di muka aja 300 juta. Kalau dia sedekahnya 100 ribu, langsung aja di mukanya 3 juta. Kalau sedekahnya 50 ribu sehari, langsung aja di muka 1,5 juta. Jadi yang harusnya Bapak diculik sama PKI tanggal 1 Oktober, Bapak nggak diculik sama PKI. Jenderal yang lain diculik ya? Dia diculik ya? Enggak lah, orang Bapak udah sedekah tanggal 30 September. Masuk logika gak sih nih? Ilmunya RDI? Masuk, Pak Haji. Masuk Ya, lah betul. bos. Memang betul. Betul ya. Kaitannya sama dandan motor sama. Orang dandan motor dianalisa, Pak, berapa Pak analisa perbaikan motornya? 700 dandan spare partnya. Nih Pak, tak titipin 1 juta. Bapak ngerjainnya dengan sumringah. Tapi kalau motornya rusaknya banyak, kira-kira spare partnya 700, motornya ditaruh aja terus dia tinggal, apa Bapak langsung ngerjain? No. Ntar aja, ini dulu yang bayar dulu. Iya. Ya betul? Iya. Betul, Pak Haji. Begitu. Ini sedekah pengen cair 10 miliar gugrak, nggak bisa lah. Iya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Siap, Pak Haji. Ya kan? Siap. Gitu. Lanjut bos, biar tambah mudeng lagi nih. Siap. Doa orang yang nggak sedekah subuh. Kalau kita itu yang doa untuk orang yang bersedekah. Malaikat, kira-kira manjuran malaikat lah kalau sama kita doanya ya. Iya. Bisa. Nah, manjur malaikat mendoakan. Bahkan, mohon maaf bukan berarti tidak berdoa. Seandainya malam itu kita lupa, nggak berdoa pun, kita tidak berdoa, malaikat sudah mendoakan kita, sudah melindungi kita, wasilah rezeki, sedekah yang kita jalani. Rezeki kita sudah dibukakan pintunya. Karena sedekah menolak balak dan membuka Pintu rezeki. pintu rezeki. Nah, doa malaikat yang melihat manusia yang tidak bersedekah, inilah yang harus kita blok. Jangan doa untuk saya. Jangan doa untuk saya. Caranya gimana? Tidak boleh melarang-melarang gitu. Melarangnya sudah diajarin kita. Sedekah. Pasti aku nggak doa. Oh, udah sedekah, berarti nggak doa. Doanya dahsyat. Allah binasakan, lenyapkan, hancurkan, bangkrutkan usaha. Mending bangkrutkan. Ada lagi kelanjutannya. Hinakan. Hinakan. Menjadi terhina. Terhina. Tahu gak Pak orang terhina? Orang terhina itu orang yang ditagih debt collector. Debt kolektornya nungguin di depan rumah sambil ngentong-ngentong tiang listrik. Apa nggak terhina? Atau debt kolektornya datangin rumahnya Pak RT. Iya, itu Pak Haji. Apa nggak tuh terhina Pak? Iya, betul. Terhina lah. Rumah boleh mewah tapi boleh nyicil. Kan orang tangga nggak tahu kalau rumah kita nyicil, ya betul? Iya. Taunya kan itu rumah kita, nggak taunya terhina. Datanglah kiriman orang bang. Yang paling jelek Pak, ngentong-ngentong tiang listrik, tong 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 tong. Kan orang-orang pada datang tuh warga. Kenapa Pak?
Ini saya bangunin dia nih, belum bayar nih cicilan. Malu, Pak. Iya, betul, Pak Haji. Kok Pak Haji tahu? Lah, ini kan pakarnya nih. Gurunya debt collector. Gurunya debt collector, Pak. Iya. Motornya pakai trail ya, Pak ya? Ya. Reng. Di depan rumah diputer dibrong-brong. Tetangga pada dengar semua. Dimalukan, dihinakan. Malamnya dihinakan, malamnya. Paginya dihinakan, dihina lah, habis. Apalagi kalau sampai ke Pak RT Amit yang baik. Iya. RT-nya sampai tahu. Kan dia kan megang administrasi kan. Kenapa ya rumah itu bayaran kebersihannya sama sampahnya telat, nggak tahunya dihinakan dengan datangnya debt collector. Janganlah. Iya. Lanjut, Bos. Jadi supaya kita tidak dihinakan oleh Allah seperti di surat Al-Fajr itu kan 1 ayat yang ke-15, Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Yang ayat yang ke-16, Rabbi ahanan, Allah lagi menghinakanku karena rezekinya sempit. Yang Allah memuliakanku, Rabbi akraman, karena rezekinya longgar, lapang rezekinya. Apakah karena Allah menghinakan, apakah karena Allah memuliakan? Itu karena ada sebabnya. Apa sebabnya Allah? Ayat yang ke-17. Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan aku, bukan Allah, bukan karena kamu dihinakan, bukan karena kamu dicoba oleh Allah. Karena apa? Bal, tetapi karena la tukrimunal yatim, karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Kalau kita tidak memuliakan anak yatim, kembali ke ayat yang ke-16, berarti kita dihinakan oleh Allah. Rabbi ahanan. Tapi kalau kita memuliakan anak-anak yatim, maka kita ke ayat yang ke-15. Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Tinggal pilih, Allah kan sudah menunjukkan itu. Ya. Mau dimuliakan atau mau dihinakan. Maka sasaran sedekah kita harus tepat. Ke anak yatim. Ke anak yatim. Siap, Pak Haji. Nggak boleh ke fakir miskin. Ya kan udah ada di Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara sama negara. Lah ngapain kita nyanyiin negara? Iya, betul, Pak Haji. Yatim aja yang nggak diurusin sama negara. Lanjut. Jadi dengan kita memuliakan anak yatim, Allah berjanji itu pasti, karena Allah akan memuliakan kita juga. Kalau kita tidak memuliakan anak yatim, kita juga tidak akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kenapa harus ke anak yatim? Ibaratnya biar masuk lagi, kita berburu, peluru kita terbatas. Tinggal maka sasarannya satu. harus tepat, Mesti harus jitu. akurat, harus jitu, seperti sniper. Iya. Nggak dikasih peluru banyak sniper. Sniper pelurunya cuma satu, Bos. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau bisa nembak presiden ya. Pas langsung. Tapi kalau nanti kondisinya sudah longgar, karena sedekah itu kan dipaksa oleh Allah, Pak. Iya. Dipaksa oleh Allah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Siapa yang dicintai Allah? Yaitu orang-orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun Sempit. Jadi dipaksa. Kita juga harus memaksa. Masih sempit, Pak Haji, nggak bisa. Masih makan, masih bisa. Berarti masih bisa sedekah. Longgar, lupa sedekahnya, sibuk, sehingga dihinakan kembali oleh Allah. Longgar maupun sempit, kita dipaksa untuk sedekah.
Yang kedua, di samping longgar maupun sempit, Allah menyarankan kita, mengajari kita untuk sedekahnya juga dalam keadaan terang-terangan maupun Sembunyi-sembunyi. Terang-terangan boleh, tapi karena kita sekarang lagi darurat, sembunyi-sembunyi pakai transfer saja. Transfer, bos. Kalau terang-terangan di depan rumah, kotaan itu pasti ya, Ya. kasih di depan rumah, nih makan gratis, terang-terangan boleh sih. Itu kalau kita sudah longgar, pelurunya sudah banyak. Bos. Banyak. Iya. Ibarat senapan tuh buat beredel. Dredel. Pelurunya Makan gratis, nggak apa-apa. sedekah. Sekampung, sekecamatan disantunin nggak apa-apa. Tapi kalau bapak lagi sempit, lagi darurat, pelurunya tinggal satu-satunya, jangan sekali-kali lo beredel, nggak kena sasaran, ya betul? Ya betul Pak. Putus asa akhirnya. Mana Lemah. gue udah sedekah kok nggak ada pertolongan dari Allah. Iya. Ya lo nggak jitu, cari dong yang jitu. Apa tuh? Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad SAW. Yatim umroh, anak yatim 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tapi udah umroh. Yatim tahajud, anak yatim kecil-kecil tapi hobinya tahajud. Jempol 2. Tapi kalau anak yatim yang lari-lari, ya yatim juga. Tapi ya, ntar deh, gue lagi punya hajat yang ekstrim. Kayak bapak nih, sakit, parah. Apa bapak datang ke medikal? Nggak mungkin datang ke medikal, datang ke mana? Ke rumah sakit besar lah. Contohnya, kayak tentara di Papua, tembak-tembakan kritis, diterbangin ke RSPAD. Rumah sakit pusat angkatan darat, naik helikopter. Kenapa? Karena di situ yang komplit, ada semuanya peralatannya. Nggak mungkin Pak, dari Papua di Bredel sama pemberontak dimasukin puskesmas, mati iye. Tidak akurat. Hah? Tidak akurat. Tidak akurat. Ya. Asli akan terbangkan dari Papua langsung ke RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Begitu. Kalau kita ya RSCM lah, Sakit Cipto Mangunkusumo. Kalau zaman dulu saya kecil namanya Sebiset. Ya kan? Sebiset. Tahu artinya apa tuh Sebiset? Bahasa Belanda, Sebiset. Sekarang namanya RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peralatannya komplit. Nah, bapak juga mesti gitu. Udahlah, gue cari anak yatim kurung, yatim yang seperti Nabi Muhammad SAW. Bisa? Siap, bisa Pak Haji. Dengerin doanya orang mati, maksa-maksa sama Allah. Orang mati udah dikubur, di dalam kubur maksa-maksa sama Allah. Pengen apa coba? Iya, jadi apa yang diminta jasad saat masuk ke Yang lain. liang lahat, yang diminta kepada Allah adalah Allah bangkitkan, kembalikan, hidupkan kembali saya ke dunia walaupun hanya sesaat, sebentar saja. Ngemis-ngemisnya gitu. Sebentar saja Allah. Untuk apa? Untuk sholat? Enggak. Untuk puasa? Pasti tidak. Yang dia minta kesempatan lagi untuk sedekah. Karena yang langsung dinikmati di depan mata mayit itu adalah pahala Sedekah. langsung dinikmati di sana. Dia udah bisa ngelihat di dalam kubur, udah bisa ngelihat tuh. Iya. Itu fadilahnya sedekah udah lihat. Nggak minta sholat, nggak minta puasa, nggak minta. Dia mintanya buat sedekah. Kata Allah, kemarin kemana aja lo gue hidupin selama 70 tahun. Selama 56 tahun lo kemana aja lo sibuk jadi bengkel montir. Mana sedekah lu?
Iya, Mas. Nggak ada. Yang ada lu bikin kesel pemilik motor, iya. Iya. Sedekahnya nggak ada, bikin kesel pemilik motor. Ya kalau gini kan sudah paham Pak Haji. Nah, Sudah pemahaman. alhamdulillah. Karena privat ya. Iya, Pak Haji. Kalau nggak privat, Memang suatu mana anu- bisa. Anugerah ini Pak Haji. Saya bisa Iya, lo paksain privat, Iya. paksain, Siap Pak Haji. paksain, biar kita Siap. bisa ngobrol berdua. Iya. Enak. Kalau nggak rame-rame bos, kita juga ngelihatnya banyak. Aduh, kasihan. Gue mau nolongin. Bayangin bos, kalau privat ada 400 orang, gue mau nolongin 400 gimana? Iya. Nggak mungkin lah. Enakan begini, kalau begini kan satu-satu. Bos, lo tuh penyakitnya cuma 2. Apa tuh? Kan kelihatan. Gibah sama julid. Kayak tadi tuh yang nomor 2 dari Depok. Karena dia ada tremor. Iya, iya. Makanya badan lo ada setannya, ada jinnya. Ada lagi tadi yang nomor 1 tuh. Dari Jepara. Bapak itu tadi. Ya bapak-bapak tuh yang Jepara tuh. Gue bilang, Bapak kapan terakhir alat laminnya ngaceng? 2 tahun yang lalu Pak Haji. Kok Pak Haji tahu kalau saya nggak ngaceng? Ya karena gue lihat kan. Gue tuh kalau suruh neropong ngaceng juara 1. Gimana Pak Haji saya supaya ngaceng? Bisa Pak, nanti dipanasin pakai lilin. Gitu. Nah bos, ajarin terakhir sebelum kita tutup. Paksain, 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 paksain. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain, 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 paksain. Habis maghrib sampai isya wajib sholat tobat. Paksain, 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 paksain. Sifat 18 nggak boleh ada. Siap. Paksain, paksain. Terakhir nih, paksain, paksain. Dari bangun tidur sampai mau tidur, ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali. Ajarin, singkat aja, tapi maksa. Ya, yang pertama wajib kita tegakkan sholat sunnah ba'diyah qobliyah, mengiringi waktu-waktu sholat fardu. Siap. Karena ini menjadi penyeimbang. Jadi supaya hidup kita ini balance. Nah, kita kan kalau Dia nggak tahu balance. balance. Dia taunya pelek motor. Motornya kan harus muternya balancing ya, harus dibalancing. Lo nerangin dia, lihat wajahnya wajah motor aja. Motornya harus, nah ini itu supaya stabil, Iya. biar tidak miring-miring. Nah, itu biar tidak miring. Itu wajib untuk menegakkan sholat ba'diyah qobliyah. Siap. Karena dengan menegakkan sholat, salah satunya sholat sunnah ba'diyah qobliyah itu dijamin oleh Allah usahanya tidak akan mengalami kerugian. Tijarohnya kata Allah lan tabur, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan. Satu tadi itu sedekah. Itu ada ayatnya bos di Al-Quran. Ada ayatnya, dasarnya ada. Yang kedua, sholat sunnah yang penyeimbang tadi. Termasuk di dalamnya sholat sunnah taubat. Kenapa? Harus dibersihkan sifat 18 itu dari dalam jiwa kita. Sebersih-bersihnya. Rangkumannya yang awal kita bahas tadi, hibah dan julid. Rangkuman dari sifat 18 maghrib sampai dengan isya. Kenapa harus maghrib sampai dengan isya? Ada sholat sunnah awabin, sholat sunnah membersihkan diri, sholat sunnah taubat. Ya. Itu fadilahnya, pahalanya, dosa kita 80 tahun diampuni oleh Allah. Umur lo berapa? 52 Pak Haji. 52. Masih ada waktu 30 tahun lo berbuat dosa. Kan janjinya di Al-Quran kan gitu. 80 tahun. 80 tahun dosa lo diampuni sama Allah.
Umur lo sekarang 52. Anggap aja 50. Iya. Lo bikin dosa sebanyak-banyaknya 30 tahun. Jangan lah Pak Haji. Alah nggak apa-apa. Eman-eman ya. Dan nilai ibadah itu setara sebanding dengan ibadah selama 12 tahun. Tahun. Jadi nilai, kenapa kita menekankan sholat taubatnya di waktu itu? Karena kita ngambil hadis Nabi yang fadilah sholat di antara maghrib sampai dengan isya itu. Jadi bukan baca Quran. Nah yang lainnya itu diniatkan untuk membersihkan dari hati kita. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala untuk menghilangkan sifat gundah dari dalam hati saya sampai 18. Siap. Siap ya? Siap. 1, 2. Yang ketiga, sifat 18 itu, sifat busuk itu harus dihilangkan sejauh-jauhnya supaya hati kita bersih. Karena kalau hati kita bersih, dijamin oleh Allah hidupnya akan selalu beruntung. Tapi kalau kotor, buntung. Pak Haji katanya, mau untung, kalau kotor jadi buntung. Ayatnya, qad aflaha man zakkaha, pasti niscaya kamu selalu beruntung. Bengkelmu, kehidupanmu, rumah tanggamu selalu beruntung. Siap. Caranya apa? Zakkaha, dengan membersihkan semua penyakit hati. Salah satunya yang dirangkum dalam sifat 18 dan 2 plusnya julid dan ghibah. Tetapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan pasti niscaya kamu akan buntung, kamu akan selalu merugi, kehidupanmu akan selalu sengsara. Kenapa? Karena kamu dassaha, karena kamu mengotorinya. Kalau hatinya kotor, dijamin oleh Allah sengsara hidupnya. Tinggal pilihan, boleh memilih. Milih yang kotor atau milih yang bersih, diperbolehkan oleh Allah. Karena Allah sudah fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Memang diilhamkan, diberi kesempatan pilihan oleh Allah. Nah, terakhir, doanya tidak boleh dengan cara meminta, menjadi pengemis. Nih cara doanya ya, dengerin. Ya, kan? Ini pamungkas nih. Ini negatif, auranya kan aura negatif. Jadi pengemis kan negatif. Seakan-akan kita tidak punya rasa syukur. Diingatkan oleh Allah, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Masih ngerengek-ngerengek aja, minta-minta aja. Syukuri dong. Maka atas ayat ini dan ayat la ing sakartum la azidanakum, kalau kamu bersyukur pasti aku lipat gandakan nikmatmu. Berarti doanya gimana? Harus dengan bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, istri-istri saya. Satu mawar. Oh, satu mawar. Itu ya, kan umur panjang. Kan kita bersyukur diberi umur panjang. Bukan doanya meminta, ya Allah berikan umur panjang kepada saya, kepada istri saya. Emang sekarang sudah mati. Kan sudah diberikan umur panjang, syukurnya mana? Jadi kita bukan minta lagi, bukan minta lagi. Syukur, terima kasih. Udah dikasih rumah, minta lagi. Yang itu aja disyukurin dulu. Pasti ditambah lagi. Tambah nanti. Umur panjang, kesehatan panjang.
pernikahan panjang, rezeki panjang. Karena sudah diberi rezeki, kita mensyukuri, bukan ya Allah berikan rezeki kepada hamba Allah. Emang gak diberi selama ini, minta-minta, syukurnya mana? Kan gitu Pak. Iya, betul. Bersyukur, auranya Sip. positif, baru sebut hajat. Tapi jangan minta, sebut hajat ini bersyukur, mensyukuri nikmat, sebut hajat. Umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, penghasilan sebulan 10 miliar, rumah 1000 meter, mobil Pajero, apa saja, bengkel sebesar ahas yang ada di depan rumah itu jadi bengkel saya, sebut hajat, tapi bersyukur, bukan mengemis. Bisa masuk Bapak? Bisa. Masuk. Masuk. Ya, siap. Oke. Siap Pak Haji. Ada lagi? Ini caranya gimana Pak Haji? Kan gak kurang paham Apa? centongnya. Oh, nyentongin, pakai duit, nyentongin. Oh gitu. Bapak cari duit di rumah Ya. yang ganjil 50 ribuan uang baru, 75-an yang baru, 100 ribuan yang baru, Bapak centongin. Kalau sekarang kan ada duit yang 200 ribuan baru. Pakai 200 ribuan yang baru, lebih cepat lagi tuh manggil duit 10 miliar. Ada gak? Ada di bank, tinggal nuker aja. Siapa? Bang, nuker dong 200 ribuan baru. Nah, jadi ada 20 ribuan baru, 50 ribuan baru, 75 ribuan baru, 100 ribuan baru, 200 ribuan baru, jadi ganjil. Manggil. Cair Pak 10 miliar. Banyak kok tamu-tamu saya yang pada privat di Dharma Wangsa, yang pada privat di Grand Hyatt, cair 10 miliar. Masa Bapak enggak? Siap Pak Haji. Ya. Enaknya privat kan Caranya Bapak sama saya ajarin. seperti- Sama. Seperti Pak Haji. Sama. Kan? Ya, siap. Sama. Praktek ya? Siap Pak Haji. Oke? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih, Sip, Pak Haji. terkabul.